Aku tuh udah berbulan-bulan nyari kerjaan nggak dapet-dapet dan duit aku tuh mulai menipis. Oh, kamu nganggur. Buah bangkuang, buah anggur. Hah? Ah, cakep doang lo, tapi nganggur. Iya. Cinta. Ya. Aku tuh sebenarnya ada pekerjaan buat kalau kamu mau. Oh, apa? Kamu mau kerja di optik nggak? Kok di optik? Tapi di optik di Ragunan. Kamu makain soft lens ke Macan, ke Singa. Itu mau nggak? Aduh. Kurang ini tadi. Kurang. Tapi gajinya gimana? Itu kan bahaya ya kalau taruh soft lens di binatang-binatang buas. Saya kasih kamu uang aja deh. Ini kebetulan aku ada uang ya. Ini kamu pegang aja uangnya. Ya kalau misalnya kamu suatu saat perlu ya kamu pakai aja. Oh my God. Kamu gak usah capek-capek cari uang. Biar uang datang sendiri buat kamu. Thank you Kak Igun. Ini juga ada kunci mobil. Kamu pakai aja. Oke. Kebetulan aku udah gak pakai mobil ini. Tapi kok mereknya bukan yang mulai dengan... Cukup. Kamu tinggal pakai. Oh ya udah deh, aku gak akan pilih-pilih. Udah ya, Bapak harus ada rapat lagi nih. Belum dong. Oh iya. Tapi kan ini paling cukupnya buat shopping, buat beli kebutuhan sehari-hari. Saya pengennya ini 1 jam habis, bisa nggak? Oh bisa. 1 jam lagi habis, nanti abang kirim lagi. Bisa. Emang abang selalu sebaik ini ya sama semua? Oh iya, saya sebaik ya. Saya kalau kasih kanan, kiri harus tahu. Kalau besok aku balik lagi ada mobil lain nggak? Jangan besok, kalau bisa lusa, karena nyari dulu. Nah, saya nada soalnya. Iya. Ya. Oh gitu, ini istri abang nggak akan marah Nah, nih? saya belum beristri. Oh gitu? Ya, saya mah aman, saya aman. Ya, begitulah pokoknya. Ya, udah kamu pakai aja uangnya habis-habisin. Oke. Ya. Apalagi ya? Apalagi mau Apalagi apa? yang bisa Mau dikasih gorengan, ke aku? gorengan belum matang nih, baru yang Belum ini, matang yang ya. ini masih di situ. Nanti transfer juga ya bang? Ya, Kalau aku cash transfer takutnya kamu. nanti Ya. hilang gitu. Oke. Bagus ya. Tempatnya Mau cakep makan, ya. Mama. Mama, aku mau makan itu, mau makan Lapar. daging tenderloin. Ini orang jadi apa aja dapet ya. Mama lapar. Mama, Mau apa? mau makan daging tenderloin kayak orang kaya. Kalau punya duit mah jangankan tenderloin, tender proyek mama kasih buat kamu. Nggak mau. Mama mau makan, lapar. Ini punya saya Ibu, saya pernah lihat Ibu di lobi brownies nih. Beda orang. Beda orang. Ini minta utang. Ibu itu ya, Ibu sampai bisa main postingan segala ya, Bu. Nyari apa sih, Bu? Mama lapar, Ma. Duit ada duit. Sedekah. Nggak ada sedekah jam segini, nggak ada. Mau ngapain sedekah? Ini suami mama bukan yang kayak kulkas 3 pintu. Ma, ayo dong Ma, lapar Ma, makan Ma. Mama, mau Kesini makan. kan kita mau burger Ma, capek makan nasi pakai garam mulu. Astagfirullahaladzim. Ini papa kamu nak. Ah, papaku ibu-ibu. Bukan. Ini papamu, ini ibu-ibu. Nggak mungkin. Bukan, Dia bilang gua dia bukan. belum beristri. Gue belum punya istri. Iya kali gue. bukannya. Bukan. Ini anak kamu dua nih. Papa. Papa. Istri gue. Kamu ngasih itu mobil saya itu. Ini udah dikasih, udah hak saya. Nggak bisa diambil lagi. Apa? Astagfirullahaladzim. Ih, berarti mama kita ini. Belain saya. Belain saya. Sorry ya, saya nggak tahu kenapa. Saya itu kalau sama istri sendiri saya memang pelit. Tapi untuk cewek-cewek di luaran saya royal. Itu kamu. Ya gimana saya nggak pelit, bentuk lu aja begini. Lu dandan dong. Mentang-mentang dia lebih cantik, lebih tinggi, Ya lebih jelas, smart. ya jelas. Papa ngeluarinnya enak. Depan istri kamu. Lapar. Sabar. Tapi kamu kenapa sih gini banget pakai masker, pakai glove? Ini kan Saya sampingannya ngemis. kasihan Emang loh kaya. bang. Kita datanya cuma bisa nyium makan dari luar doang. Aroma papa depan temen kayak bos-bosan sama istri ngasih dapat ngos-ngosan. Papa nggak boleh gitu, papa harus Pak, gitu, Pak. adil. Udah, ini Pak, ini yang sah, ini Pak. Ini... Sedekah 2000. Nih kalau ini deh. Nih. Ya nggak cukup Ma. Cuma segitu. Ini duit suami saya juga. Enggak, ini semua punya saya sekarang. Papa mana nafkah buat mama? Nafkah lahir nggak ngasih. Nafkah batin 3 tahun. Mama nggak diapa-apain sama papa. Ya Allah, sedih banget.
Emang statusnya sekarang masih Masih ini papa kamu, nak. Kalau udah 3 Papa. tahun ya udah enggak lah, Ma. Ganti yang- Saya hari ini ngerasa dijebak. Dijebak. Kamu di rumah baik-baik, ternyata di luaran kamu grebek saya sama perempuan lain. Ya berarti kamu yang nakal. Sedekah, sedekah. Papa, sedekah. Makan, Pak. Minta, Papa. Masa Mama lera istrinya jadi pengemis? Gue jadi apa sih? Kalau kayaknya kayak Mami Nunung gue. Saya harus luruskan ini. Saya harus luruskan, saya harus bertanya kepada Pak Ustadz. Apakah sebagai suami, saya harusnya menghabiskan harta saya untuk wanita lain atau untuk istri saya sendiri? Untuk istri Nggak dong. usah nanya Ustaz, itu mah juga kita tahu. Pak Ustadz, jawab Pak Ustadz. Kembali di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya Dong Ustadz. Gimana tadi Igun pelit Jadi sama gini. anak istrinya Ustadz? Buat bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak Gen Z dimanapun berada yang lagi nonton, Masya Allah siapkan catatan. Ya. Dan ketahuilah yang namanya pemberian nafkah itu kita harus lihat. Nafkah itu cara pembagiannya ada 3. Memberi itu sesuai kemampuan suami. Nafkah itu sesuai kebutuhan istri. Dan yang ketiga sesuai kesepakatan. Maka kalau orang berkata royal lah, pelit lah dan sebagainya. Kita lihat dari beberapa sisi. Suamiku pelit, tapi lihat dulu. Komunikasikan dulu. Jangan sampai justru Anda yang bermasalah. Itu komunikasi dulu. Atau mungkin suami lagi menata masa depan. Menyiapkan untuk masa depan. Itu komunikasi. Kemudian yang kedua, ada pemberian permintaan hak. Kalau memang butuh haknya silakan kabari aja. Beritahukan ini yang saya butuhkan. Sehingga tidak ada kesalahpahaman. Dan yang ketiga, tetaplah bersabar dan mendoa. Sabar dan berdoa. Laki-laki itu Allah ciptakan Ya. dari sisi pundaknya lebih lebar dibanding bawahnya. Kenapa? Maknanya adalah menopang tanggung jawab. Menopang tanggung jawab. Sementara wanita maaf, pinggulnya lebih lebar daripada atasnya. Kenapa? Karena untuk memberikan kasih sayang. Ada rahim di situ. Oh, Jadi, Masya Allah. seperti itu. Luar biasa. Jadi nafkah tadi sesuai dengan Sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, Sesuai kebutuhan. dan sesuai kesepakatan. kesepakatan. Komunikasinya harus baik Ustadz ya. Komunikasikan Masya Ustaz. Allah. Bertepuk tangan buat Ustadz Maulana. Dapat ilmu lagi tentang nafkah nih buat para suami. Dan sekarang siapa yang mau tanya Bu? Angkat tangan. Ibu silakan boleh sebutkan namanya dan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi mau wabarakatuh. bertanya, apa hukumnya kalau suami itu pelit sama istri tetapi dia royal sama orang lain apalagi temennya? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah yang harus diingatkan oleh laki-laki. Tidak boleh menahan hak istri. Apalagi terjadi kezaliman. Ingat, kezaliman itu hukumannya, sanksinya, hadapannya adalah kepada Allah. Makanya tidak ada laki-laki berdosa. Yang ada di atasnya dosa namanya zolim. Apa Bu? Zolim. Zolim. Zolim itu bahaya. Karena bisa berhubungan kepada Allah dan tidak akan bisa masuk surga sebelum dimaafkan oleh orang yang dizoliminya. Apalagi yang dizoliminya itu adalah istri. Ya Bu ya. Jadi buat para suami nih ya harus diingatkan Ustadz ya. Harus diingatkan kepada suami untuk bisa menjaga. Ada yang namanya sepertiga untuk haknya istri. Sepertiga mungkin haknya untuk dirinya. Ya. Sepertiganya untuk sesama. Sesama. Tapi harus lihat dulu posisi kebutuhan istri itu apa aja. Kalau memang istrinya yang justru royal itu harus diperhatikan juga. Ya Bu ya. Berarti kebutuhan dulu di Kebutuhan dalam. apa dulu? Kalau mau kasih ke yang lain setelah yang di rumah sudah terpenuhi ya. Masya Allah. Ku Sudah jelas, Bu. ampusakum wa ahlikum nar. Naro. Masya Allah. Baik sekarang siapa lagi mau bertanya Bu? Ada lagi? Silakan. Silakan Ibu. Mic-nya dong. Boleh Ya. Pak. Ya, Sebutkan namanya Bu dan pertanyaannya. silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Diri Bu. Ya. Saya mau tanya, gimana kalau seorang suami tidak terbuka kepada istrinya tentang penghasilannya? Dan apakah di dalam Islam ada hukumnya kalau suami itu memang harus terbuka kepada istrinya terkait tentang finansial? Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini Assalamualaikum. pertanyaan banyak orang Ustadz. Perlu nggak sih terbuka sama istri dengan semua? Ar-rijalu qawmuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Ya. Qawwam. Artinya penjaga.
Jadi semua kebutuhan istri dipenuhi. Ada 3 kewajiban suami. Ya. Kewajiban suami adalah menafkahi semua kebutuhan istri. Jadi kalau ada istri punya hutang, suami yang bayarin. Oh, istri punya utang, suami yang bayarin? Karena kebutuhan istri. Oh iya, betul. Cuma ya, kita lihat kebutuhan dulu, posisi keterbukaan keuangan itu harus dilihat. Jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai ada yang, maaf, kebohongan di dalamnya terjadi nanti akan dituntut. Siapa yang mencuri uang pasangannya, dosanya 60 kali dosa pencuri. Oh, mencuri uang pasangan? Tidak boleh. Jadi harus terbuka dan keterbukaan. jujur? Oh, harus keterbukaan. jujur. Ibu, itu cincin dari mana? Harus lihat dulu. Jangan sampai kita justru menipu pasangan. Betapa kecewanya pasangan. Makanya suami yang baik menyerahkan semua kepercayaan kepada istri untuk mengatur keuangan. Oh, jadi menteri Karena keuangan. sebaik-baik pemberian berkah, pencarian nafkah adalah laki-laki mencari nafkah kepada rumah tangganya. Perempuan, maaf, sehebat apapun tetap suami lebih berkah. Dan tempat penyimpan wakarna fi buyutikum, sebaiknya wanita di rumah. Apa maksudnya? Semua fasilitas rumah tangga sebaiknya istri yang mengatur. Dindingnya, warnanya, semua itu istri. Bu, ini jamaah yang di rumah, serahkanlah semua uangmu kepada istri. Masya Allah tuh, ini wajahnya pada Bahagia. senyum semua nih, bahagia Tahu semua Bu nggak? ya. Tahu nggak? Kenapa Tahu Ustaz? nggak? Apa tuh? Kalau istri yang pegang uang, insya Allah berkah. Waduh. Gampang masuk, susah keluar. Baik, boleh. Mas Andika tuh ada di sana tuh. Ada apa itu? Kita Mas lihat Andika tuh. silakan. Andika. Makan apa, makan apa, makan apa sekarang? Sekarang makan nugget sekarang. Nugget apa, nugget apa, nugget apa yang enak? Wah, kalau ngomongin nugget enak dan berprotein, ya cuman CDA Fish and Chicken Nugget. Wah, ini seriusan enak, Kak. Enak, serius banget karena CDA Fish dan Chicken Nugget itu terbuat dari ikan dan juga ayam. Jadi proteinnya baik untuk melengkapi kebutuhan nutrisi tubuh saat kita berpuasa. Selain itu, kombinasinya pas banget. Tekstur kulit yang crispy dan daging yang tasty. Wah, ada ayam dan ikannya. Beneran tasty combo dong. Selain itu, CDA Fish and Chicken Nugget dibuat melalui proses steam. Kandungan minyaknya rendah jadi less fat. Bisa juga dimasak menggunakan air fryer. Jadi praktis banget kan buat ibu-ibu di rumah. Cocok banget buat menu sahur maupun berbuka puasa. Nah, variannya ada rasa apa aja, Kak? Kalau variannya ada yang original dan juga ada varian keju dengan potongan keju di dalamnya. Pas banget nih buat para cheese lover di luar sana, wajib cobain. Nah sekarang aku juga mau nunjukin, nih ini hasil kreasi aku nih. CDA Fish and Chicken Nugget yang aku kreasiin jadi cheese crunch saus mayo. Udah mau main comot aja, sabar. Memang kelihatan enak tapi sabar sedikit lagi, Nafa. Abis kelihatan enak banget, Kak, CDA Fish dan Chicken Nuggetnya. Betul. Oke deh, abis ini aku bakal langsung beli ke supermarket. Kedua varian CDA Fish dan Chicken Nugget. Nah, alhamdulillah nih, CDA baik banget. Lagi bagi-bagi THR selama 30 hari di bulan Ramadan. Udah ada 5 orang pemenang digital activity di sosial media @CDA Seafood. Selamat buat kalian semua, masing-masing dapat Rp400.000 dipotong pajak. CDA Fish and Chicken Nugget, lezatnya ayam, lembutnya ikan, sempurna dalam satu gigitan. CDA, ikan olahan bermutu. Masya Allah, tabarakallah. Kemuliaan Ramadan yang luar biasa. Di hari kedua ini kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Barang siapa yang berpuasa di siangnya, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi.
diberikan ampunan. Ketahuilah, barang siapa yang beramal ibadah di siangnya Ramadan, berpuasa dan beribadah di malamnya Ramadan dengan menghidupkan malam Ramadan. Ingat, malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan pahala atam Quran, 5 Ramadan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. Masya 11 Ramadan, Allah, Masya Allah. 11 Ramadan husnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. Dan mau tahu lagi, jangan lupa kita akan persiapan untuk Persiapan buka puasa. Silakan. Ini dia.